Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang Asy'ariyah. Berkata Imam Al-Haramain. Yaqulul Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Meninggal tahun 478 Hijri. Dalam kitabnya Al-Irsyad ila Qawati'ul Adillah fi Usulil I'tiqad. Faslun. Jadi bab makna inzal kalamullah ta'ala. Apa yang dimaksud menurunkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membuat gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Fal mu'ni bil inzal anna Jibril sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam alaihi ya Jibril ya. Adraka kalamullah taala. Jadi Jibril itu mendapatkan kalam Allah ya. Wa huwa fi maqamih, yaitu waktu itu dia di makamnya. Makom di sini bukan kuburan ya. Maksudnya tempatnya ya, tempatnya dia berdiri ya, yaitu Jibril ya. Fauqa sab'a samawat, di atas 7 langit ya, di atas 7 langit. Karena Allah Subhanahu wa taala di atas langit, berarti malaikat ini dia di langit ya, di langit ke 7. Tsumma nazala ilal ard. Jadi ketika Jibril sudah menerima kalam Allah, kemudian turun ke bumi. Fa'afhama Rasulullah SAW. Kemudian Jibril menyampaikan pemahaman wahyu ini kepada Rasulullah. Ma fahimahu inda sidratil muntaha. Yaitu ketika dia mengetahui apa yang dia pahami di sidratul muntaha. Min ghairi naqlin li dhatil kalam. Tanpa menukilkan zat itu secara kalam. Apa maksudnya ini? Al-kalam huwa al-qaul al-qa'im bin nafs. Jadi kalam itu perkataan yang qaimun binafsihi. Alladhi tadullu alaihi al-ibarat. Yang dengan itu difahami ibrah-ibrah ya, penjelasan. Wa ma yustalahu alaihi al-isyarat, dan apa yang diistilahkan sebagai isyarat ya. Wa yaqul huwa al-fikru alladhi yaduru fil khalad, yaitu apa yang dipikirkan yang difahami di jati diri ya, di dalam diri ya. Wa tadullu alaihi al-ibarat, dan tadullu alaihi ibarat ma yustalahu alaihi fil isyarah wa nahwi ukhra. Jadi ini membingungkan kan, orang yang enggak paham bingung ya. Wa dalilu ala isbatil kalam al-qa'im bin nafs, dan dalil isbat kalam al-qa'im bin nafsih annal aqil idza amara 'abdahu bi amrin wajada fi nafsi iqtida' at-ta'a minhu wajdan daruriyan. Ketika seseorang itu mengetahui perintah, akal itu secara otomatis ketika mengetahui perintah, maka dia pasti melakukan perintah itu dengan ketaatan ya, secara daruri ya. Jadi Al-Juwaini berdalil seperti ini. Tsumma istadal biqauli syair. Jadi dia menggunakan dalil seorang penyair dari agama Nasrani. Ya apa itu? Nah, ini imam loh, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain ya, menurut Asy'ariyah ya. Apa syairnya? Bunyi syairnya, innal kalama la fil fuadi innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Jadi sesungguhnya kalam itu apa yang ada di dalam pikiran ya, atau di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu, adapun lisan itu dijadikan pendalilan oleh fuad, apa yang ada di dalam hati ya. Ya, apakah kalam penafsirannya seperti ini? Nah, wa hadzal baitu yunsabu lil akhtal. Jadi bait ini dinisbatkan kepada Al-Akhtal An-Nasrani. Jadi Al-Akhtal itu seorang penyair ya. Waqad bayyana al-ulama butlan al-istidlal bihi ala mas'al al-kalam an-nafsi min wujuhin iddah minha. Ulama itu mereka menolak perkataan Al-Juwaini ini ya, menggunakan dalil syair orang Nasrani untuk
menafsirkan masalah kalamnya Allah seperti apa. Ya. Alasannya apa? Ulama itu menolak pernyataan Al-Juwaini seperti itu. Pertama, ada wujud hadzal bait fi Diwan Al-Akhtal. Jadi tidak ada di dalam Diwan Al-Akhtal itu syair berbunyi seperti ini, ya. Di dalam kitabnya, enggak ada. Kedua, annal bait ruwiya bilafadz. Jadi bait ini diriwayatkan dengan lafaz yang lain. Innal bayana la fil fuadi. Ya, bayan. Ya. Jadi walau ihtajja muhtajjun fi mas'alah bihaditsin fi sahihain 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqalu hadha khabarun wahid. Wa yakun mimma ittafaqa al-ulama 'ala tasdiqihi wa talqihi bil qubul wa talaqqihi bil qubul. Wa hadha al-bait lam yathbit naqluhu 'an al-qailin bi isnadin sahih. Jadi bait ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menafsirkan kalam, ya, kalam Allah seperti itu, ya. Karena itu bukan hadis yang sahih, termasuk hadis Nabi, ya. Dan juga nakalnya bait ini, dalam menukil bait ini isnadnya juga tidak sahih, tidak benar-benar apakah syair itu benar atau tidak. La wahid wala aktsar min wahid wala talaqqahu ahlul arabiyyah bil qubul. Bahkan ahli bahasa Arab juga tidak menyetujui pernyataan syair tersebut. Fa kaifa yathbutu bihi adna syai' min al-lughah fadlan an musammal kalam. Jadi bagaimana bisa syair yang tidak terkonfirmasi kebenarannya atau belum terkonfirmasi kebenarannya tidak bisa dijadikan dalil dalam ilmu bahasa, apalagi di dalam masalah sifatul kalam, ya. Alasan ketiga, annal akhtal minal muwalladin walaysa minasyu'ara al-qudama. Jadi al-akhtal itu bukan termasuk syair yang lama, ya, bukan mutakaddim, tetapi al-akhtal itu penyair yang baru, ya, baru-baru di era-era baru. Wa huwa nasrani kafirun mutsallits. Dan dia seorang Nasrani yang trinitas. Namanya al-akhtal. Dan nama al-akhtal itu adalah nama yang rusak, ya. Fasadun fil kalam. Waqad akhta'u fi musammal kalam. Faja'aluhu al-masih al-qa'im binafsih wa nafs kalamullah. Jadi mereka berkata bahwa orang Nasrani yang dulu, ya, ada Nasrani yang meyakini bahwa al-masih itu al-qa'im binafsih wa nafs kalamullah, ya. Jadi menyamakan versi pernyataan Allah itu dengan pernyataan Al-Masih Isa alaihissalam. Thumma tadabbar ya akhi wa am'in an-nazara fil kalam al-Juwaini wa taqriratih. Jadi kalian perhatikan apa yang dilakukan atau dinyatakan oleh Al-Juwaini. Fa Jibrilu lam yasma'. Jadi dijelaskan oleh Al-Juwaini atas dasar pendalilan ini berarti Jibril tidak mendengar. Li'anna Allah Ta'ala lam yatakallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara, tidak berkata, ya. Wa li'anna kalamahu huwa ma qama fi nafsihi min ma'anin wa huwa al-fikru alladhi yaduru fil khalat qabla at-talaffuz bihi. Berarti Allah itu tidak berkata secara apa? Secara suara kepada Jibril. Namun Jibril sudah tahu, ya, apa yang ada di pikiran itu, ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud, gini, langsung diterima Jibril lalu disampaikan kepada Nabi. Apakah seperti itu skemanya? Ya, ini yang dikatakan oleh Al-Juwaini. Jadi Al-Juwaini membuat racikan seperti ini. Tsumma tadabbar dalilahu ala kalamillah nafsi. Ala kalamullah nafsi. Jadi perkataan Allah secara nafs haitsu matsala kalamullah nafsi bima yajiduhu al-aqlu idza amara 'abdahu, ya subhanallah. Jadi dia menggunakan kaedah yang tidak atau menyeleweng dari tafsirnya para salaf. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah dan juga Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr dan juga Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman
bi anna al-asl fi ahli tahajjum fi ahli tajahum, salah satu usul dari ahlu tajahum yaitu kelompok Jahmiyah dan taktil ya dan takwil annahum yanzurun ila an-nusus syar'iyyah, yaitu mereka melihat nusus-nusus nas-nas syar'i fi sifatillah bima ya'rifuna wa yusyahiduna fil makhluk al-mahsus. Jadi mereka mengatakan sifat Allah itu diketahui yaitu ketika mereka melihat makhluk-makhluk yang bisa dirasakan. Taqrirun minhum lima nassa alaihi Syekhul Islam wa tilmidhahu Ibnul Qayyim bi anna al-mu'attil musyabbihun wala mahalah fa innahu syabbaha awalan haitsu nadhara ila kulli ma yudhaf ila Allah Ta'ala mimma ya'rifuhu fil makhluk. Jadi mereka menggunakan penalaran mereka bagaimana sifat-sifat Allah itu dengan penalarannya sifat-sifat para makhluk yang bisa dirasakan. Ya. Kemudian qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, ammal mu'attilun fa innahum la yafhamun asma'ullahi wa sifatihi illa ma huwa la'iq bil makhluk. Thumma syara'u fi nafi tilkal mafhumat. Faqad jama'u baina at-ta'til wa at-tamthil wa mathalu awalan wa 'attalu akhiran. Wa hadha at-tashbih wa at-tamthilu minhum lil mafhum min asma' wa sifatihi bil mafhum min asma' khalqihi wa sifatihim. Wa ta'tilun lima yastahiquhu huwa subhanahu min al-asma' wa sifat al-la'iqa billah. Maksudnya apa? Kaum Jahmiyah, kaum Ta'til, itu mereka ketika melihat ayat-ayat sifat Allah, mereka langsung menggunakan kaedah tamtsil dulu. Apakah ada persamaan antara sifat Allah dengan makhluknya? Nah, kalau ada kesamaan, apakah sifat ini berarti cocok buat Allah atau tidak? Ya, kalau cocok buat Allah, tidak masalah. Tapi kalau tidak cocok buat Allah, berarti mereka harus menolaknya atau mereka merubahnya, ya. Atau jadi mereka memilah-milah, ya, memilah-milah mana sifat yang cocok pada Allah, mana sifat yang tidak cocok sama Allah, yang lebih banyak mirip dengan makhluknya. Itu yang mereka tolak, ya. Jadi seperti itu kaidah Jahmiyah. Makanya Imam Al-Barbahari berkata, barang siapa yang berkata fulan musyabbih, fulan mujassim, maka tuduhlah dia sebagai Jahmiyah. Ya. Kemudian berkata Ibnul Qayyim, walihadza qala ba'du ahli ilm, inna kulla mu'attilin musyabbihun, wala yastaqimu lahu at-ta'til illa ba'da at-tashbih. Berkata Syekhul Islam Ibnul Qayyim, atas dasar ini para ahli ilmu berkata setiap mu'attil, orang yang merubah, merusak, ya, mereka itu pasti musyabbih, menggunakan kaidah tasbih dulu. Wala yastaqim lahu ta'til illa ba'da tasbih. Mereka tidak bisa melakukan ta'til kalau mereka tidak melakukan tasbih. Ya. Fa idza sami'a Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, ini ayat yang paling banyak membuat ahlut tajahum itu takut, ya. Ketika mereka mendengar Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Surat Thaha ayat 5, qama fi nafsihi ma ya'rifuhu min istiwa al-makhluq 'ala 'arsyihi au kursiyihi au saririhi wa ma lazimahu minal mumasati wal hajati wal iftiqar. Jadi mereka langsung, istawa berarti sama dengan makhluk yang duduk di atas singgasana atau kursi atau kasur, ya. Jadi dan itu kalau duduk berarti kalau bersemayam berarti harus nempel, ya. Atau butuh dengan arsy itu, ya. Berarti butuh. Al-iftiqar itu berarti butuh, ya. Ya. Wa ghairiha min al-luzum al-aqliyah. Jadi mereka menggunakan permainan akal mereka.
allati ya'rifuha fil makhluk wa sifatih. Jadi seperti yang umumnya mereka fahami pada makhluk dan sifat-sifat makhluk itu. Al-amru alladhi yahmiluhu ala al-firar min hadha at-tashbih binafi haqiqa as-sifa 'anillah jalla jalaluh. Jadi mereka akhirnya kabur dari penafsiran itu gara-gara tashbih, ya. Yang pada akhirnya ujungnya mereka menafikan sifat istiwa, ya, istiwa, ya. Akhirnya terjadi ta'til au nafil ma'na al-kulli 'anillah azza wa jal fasyabahu awalan. Mereka melakukan tasbih kepada Allah, thumma farra minhu ila ta'til thaniyan. Setelah mereka melakukan tasbih, mereka langsung melakukan ta'til. Ya. Jadi sama seperti Asy'ariyah itu ketika kita beriman Allah istiwa. Tidak, jangan bilang istiwa. Berarti istiwa itu sama dengan makhluk. Lah kita bilang, kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kita yang menyatakan istiwa itu Allah, bukan saya. Ya. Mereka tidak berani menyalahkan Al-Quran karena Al-Quran kalamullah. Kalau mereka menyalahkan Al-Quran, ya berarti keluar dari Islam. Ya. Bahaya. Ya. Wahada Abul Ma'ali yastadillu ala sifat min sifatillah bima yajiduhu al-aqil biza'mihi fi nafsih. Jadi Al-Juwaini ini menggunakan metode yaitu akal manusia. Ya, bagaimana dia memahami metode kalam itu dalam nafsi. Ya. Fa'aina tanzih. Di mana itu tanzih? Apakah mereka melakukan tanzih? Lanjut ya. Jadi fa'aina tanzih. Ya, di mana tanzih? Ya, yaitu melepaskan Allah dari sifat yang tidak pas ya. Wa aina huwa min qaulihi ta'ala laisa kamitsli syai'. Ini adalah ayat yang membatalkan tasbih dan ta'til. Laisa kamitsli syai'. Allah itu tidak sama dengan apapun ya. Fal Asy'ari lamma nadhara ila sifatil warida fi kitab was sunnah thumma aradaha ala ma arafahu fil makhluk wajada nafsahu mudtarran ila at-ta'til wa ta'wil. Jadi akhirnya beliau karena menggunakan kaidah seperti ini ya, bahwa dia ingin menjauhkan Allah dari sifat yang mirip dengan makhluk, yaitu berkata dengan suara ya. Akhirnya beliau jatuh pada ta'til dan ta'wil ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan ya, keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, innal istiwa Allah ala arsyihi laisa lihajatih ilal arsh. Nah, ini yang perlu kalian paham ya. Jadi istiwanya Allah itu di atas arsy bukan berarti ya, bukan berarti Allah itu butuh kepada arsy ya. Bikhilaf istiwa al-insan masalan ala sarir atau ala dabbah. Tidak sama bersemayamnya manusia dengan seperti bersemayamnya manusia di atas kasur atau di atas dabbah. Dabbah itu hewan ya, hewan tunggangan ya. Fahuwa lil hajah ilaiha. Manusia menunggangi itu bersemayam di atasnya karena membutuhkannya. Walihada lau uzilas sariru min tahtih lasaqata. Jadi kalau seandainya manusia diambil tempat tidurnya atau hewannya, maka dia akan jatuh. Wa amar Rabb azza wa jalla fa inna istiwa'ahu ala arsyihi lidhuhur azamatih azza wa jalla. Jadi istiwanya Allah di atas arsy-Nya adalah untuk menunjukkan keagungannya, wa tamam mulkih, dan kesempurnaan kerajaannya. Walaisa li'annahu muhtaj ilal arsy. Jadi Allah tidak butuh arsy ya. Dan di sini tidak ada penjelasan bahwa Allah itu di arsy itu seperti apa. Karena kita tidak bisa, ilmu kita tidak masuk sampai sana. Bala innal arsy wa ghairuhu fi haja ilallah. Justru arsy itu yang malah butuh kepada
Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Itu dalam kitab Syarah As-Safariniyah, ya. Dalam Syarah As-Safariniyah. Jadi Ibnu Utsaimin mengingkari tajsim. Ini pernyataan beliau, ya. Karena Ustadz Faris Basir kan berkata bahwa Ibnu Utsaimin mentajsimkan Allah. Ini Ibnu Utsaimin bilang istiwanya Allah itu hanya Allah yang tahu, ya. Karena tidak sama dengan manusia atau makhluk-makhluk lain. Kemudian lanjut, Al-Qadhi Abdurrahman Al-Iji, ya, ini termasuk dari ulama Asy'ariyah yang terkenal, meninggal tahun 756 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam, yaqul al-maqsad as-sabi' fi annahu ta'ala mutakallim. Nah, insyaallah lanjut ke video berikutnya, ya. Karena ini kayaknya tidak cukup waktunya.